Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailhami Sabrina, mahasiswa Magister Ilmu Farmasi Universitas Airlangga. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai kontrol kualitas sediaan herbal, di mana fokus kali ini adalah ekstrak daun gandarusa. Berikut adalah pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, di mana di sini akan kita bahas bersama terkait apa itu sediaan herbal, apa itu kontrol kualitas, dan apa itu tanaman gandarusa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada kontrol kualitas, di mana di sini akan saya coba jelaskan terkait parameter-parameter apa saja yang diukur. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Saat ini, dunia berada dalam iklim back to nature atau dikenal dengan gerakan kembali ke alam yang dalam pelaksanaannya membiasakan hidup dengan menghindari bahan-bahan kimia sintesis dan lebih mengutamakan bahan alami. Salah satunya adalah penggunaan tumbuhan untuk pengobatan. Pemakaian tumbuhan untuk tujuan pencegahan dan pengobatan penyakit telah dikenal oleh manusia sejak dahulu. Pemakaian didasarkan pada pengalaman pribadi, juga pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dikenal sebagai obat tradisional. Obat tradisional telah digunakan selama ribuan tahun dalam berbagai bentuk, dan di Indonesia penggunaan obat tradisional masih banyak dilakukan, di mana hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia sejak lama. Tren back to nature mengakibatkan semakin banyak penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku obat. Dalam buku WHO, The World Medicine Situation, menyatakan bahwa meskipun ada dan terus digunakan selama berabad-abad, obat tradisional belum diakui secara resmi di kebanyakan negara. Hal tersebut dikarenakan kuantitas dan kualitas data keamanan dan efektivitas dari obat tradisional masih jauh dari memadai untuk memenuhi kriteria penggunaannya di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan kontrol kualitas produk obat dari bahan alam dan dilakukan analisis untuk menentukan unsur fitokimia yang terkandung dalam produk, serta membantu mengidentifikasi kemungkinan efek samping yang dapat terjadi agar tetap menjaga keamanan dalam penggunaannya. Selanjutnya, kontrol kualitas tersebut diperlukan dalam setiap proses produksi untuk menjamin reproduksibilitas, khasiat, keamanan, kualitas produk fitofarmaka yang baik, dan sebagai bagian prasyarat untuk reproduktivitas efek bahan aktif dari satu batch ke batch yang lain. Berikut adalah gambar tanaman gandarusa. Tanaman gandarusa ini merupakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Nah, secara tradisional digunakan oleh masyarakat Papua sebagai kontrasepsi pada pria. Tanaman ini telah dilakukan uji praklinik dan klinik pada kurun waktu 1997 hingga tahun 2018 dan telah dilaporkan sebagai antifertilitas, sehingga dilanjutkan pengembangan menjadi sediaan fitofarmaka, di mana diperlukan quality control di setiap tahapan proses produksinya. Salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang selama ini kita kenal sebagai WHO memperkenalkan Good Manufacturing Practice atau GMP. Di Indonesia, hal ini disebutkan dalam Peraturan BPOM RI tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Selanjutnya, kajian teori yang pertama kita akan membahas mengenai sediaan herbal. Herbal adalah tanaman atau bagian dari suatu tanaman yang menghasilkan sejumlah senyawa kimia yang berkhasiat sebagai obat. Senyawa kimia yang memiliki khasiat tersebut disebut sebagai bahan aktif, atau sebutan lain biasanya disebut dengan senyawa marker, di mana keberadaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk spesies tanaman, waktu dan musim panen, jenis tanah, letak tumbuh, cara menyiapkan ramuan, dan lainnya. Herbal berasal dari bagian dari tanaman yang paling sering digunakan adalah bagian daun, akar, biji, kulit kayu, dan bunga. Penggunaan obat herbal dapat dengan cara dimakan, diminum, dihirup, atau dioleskan ke kulit.
Berikut adalah klasifikasi obat herbal di Indonesia. Yang pertama adalah jamu. Jamu adalah obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalamannya. Jamu ini sudah aman tetapi belum dilakukan pengujian apapun, hanya berpegang pada data empiris. Selanjutnya ada obat herbal terstandar atau biasa disebut atau disingkat dengan OHT. OHT ini adalah obat pengembangan dari jamu yang telah dibuktikan secara ilmiah dan telah melalui uji praklinik. Pada OHT juga telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan. Selanjutnya ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini adalah obat pengembangan dari jamu atau OHT yang khasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik dan telah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Selanjutnya, kontrol kualitas. Kontrol kualitas atau QC adalah suatu proses yang terlibat dalam mempertahankan kualitas dan validitas produk yang dihasilkan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga menghasilkan produk jadi yang sempurna secara kualitas serta menghilangkan kesalahan pada setiap tahap dalam produksinya. Kontrol kualitas produk herbal dimulai dari proses perolehan bahan baku hingga produk dipasarkan. Parameter standarisasi dan kontrol kualitas produk herbal meliputi kontrol kualitas bahan baku mentah, persiapan tanaman, produk jadi, penilaian stabilitas, umur simpan, dan penilaian keamanan. Identifikasi kimia dan kontrol kualitas juga dapat menggunakan instrumen analisis kromatografi fingerprint yang meliputi TLC, GC, HPLC, dan juga LCM-SMS. Dengan setiap penggunaan metode analisis wajib dilakukan validasi. Nah, tujuan dari kontrol kualitas ini adalah untuk menjamin bahwa suatu sediaan herbal memiliki kualitas yang baik, keamanan yang baik, dan juga khasiat. Berikut adalah taksonomi dari Gandarusa. Ia merupakan famili dari Acanthaceae dengan genus Justicia dan spesies Justicia gandarusabum. Nah, ini adalah gambar dari penampakan tanaman Gandarusa. Yang A dan B ini adalah tumbuhan utuhnya, yang C ini adalah pucuknya, yang D ini adalah daunnya, yang E ini adalah tulang daun, kemudian yang F ini adalah batang, dan yang G ini adalah tangkainya. Selanjutnya, senyawa gandarusin yang terkandung sebagai senyawa marker dalam tanaman gandarusa merupakan termasuk kelompok flavonoid. Dia memiliki 5 jenis, ada gandarusin A, gandarusin B, gandarusin C, gandarusin D, dan E. Tetapi gandarusin A merupakan komponen yang mayor, sedangkan steroid, floatil oil, alkaloid, flavonoid yaitu gandarusin B, C, D, dan E merupakan komponen minor dalam ekstrak etanol tanaman gandarusa. Jadi yang paling banyak terkandung di dalam tumbuhan gandarusa itu adalah gandarusin A. Dan gandarusin A itu sendiri merupakan senyawa aktif pada gandarusa sebagai antifertilitas dengan menghambat enzim hyaluronidase. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kontrol kualitas ekstrak daun gandarusa. Kontrol kualitas ekstrak daun gandarusa secara umum, kontrol kualitas dimulai dari bahan baku, ekstrak. Ekstrak ini merupakan bagian dari produk setengah jadi, kemudian hingga produk jadi. Tapi pada kali ini kita akan berfokus pada kontrol kualitas ekstrak daun gandarusa, jadi di bagian sini. Sedikit saya jelaskan, kontrol kualitas pada bahan baku itu akan dilihat asal tanaman, iklim, nutrisi tanah, proses panen, waktu panen, usia tanaman, bagian tanaman yang diambil, penyimpanan, stabilitas, proses pembuatan simplisianya yang juga diukur parameter spesifik dan non-spesifiknya. Nah, kemudian pada ekstrak dilakukan pengukuran parameter spesifik dan non-spesifik, dan yang juga perlu diperhatikan dari ekstrak adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi yang digunakan. Selanjutnya, produk jadi, di mana kisi akan disesuaikan dengan bentuk sediaan. Seperti kisi pada tablet akan berbeda dengan kisi pada kapsul, akan berbeda dengan kisi pada sirup.
dan lainnya sesuai CPOTB. Jadi tinggal disesuaikan apakah produk akhirnya nanti. Nah, tapi pada hari ini kita akan fokus membahas kontrol kualitas pada tahapan ekstrak. Ini adalah tahapan pelaksanaan proses pembuatan ekstrak, di mana dimulai dari persiapan bahan baku. Bahan baku di sini yang digunakan adalah Simplicia bebas alkaloid, di mana setiap tanaman kita ketahui dibutuhkan penanganan khusus karena tidak semua senyawa yang berada pada suatu tanaman itu sama dengan tanaman lain. Nah, pada Gandarusa Simplicianya harus dilakukan bebas alkaloid karena alkaloid pada Gandarusa bersifat toksik sehingga dapat membahayakan dan tidak dapat menjamin keamanan bagi pengguna. Setelah diperoleh Simplicia bebas alkaloid, kemudian dilakukan proses ekstraksi di mana di sini bahannya akan dimaserasi dengan pelarut etanol 70% selama 3 kali 24 jam. Pemilihan pelarut etanol 70% ini karena etanol 70% merupakan salah satu pelarut yang sudah terbukti dapat menyari banyak senyawa metabolit sekunder dari tanaman Gandarusa. Dan Gandarusin A-nya sebagai senyawa marker juga banyak ditarik dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Selanjutnya, setelah selesai dari proses ekstraksi, dihasilkan produk ekstrak yang diperoleh dari telah dipekatkan dengan rotary evaporator. Kemudian pada bagian produk ekstrak ini dilakukan standarisasi ekstrak yang di sini terkait parameter spesifik dan parameter non spesifik yang nanti akan dijelaskan lebih detail pada slide selanjutnya. Kemudian juga dilakukan metabolit profiling yang di sini digunakan dengan instrumen LC-MS. Metode yang tepat untuk kontrol kualitas produk herba yaitu dengan metode metabolit profiling. Digunakannya LC-MS ini karena memiliki keunggulan di mana ia lebih sensitif, selektif, dan mampu memprediksi struktur senyawa, memungkinkan deteksi yang luas pada metabolit dalam sampel. Kontrol kualitas dengan metabolit profiling mengacu pada konsep phytoequivalent. Dasar dari phytoequivalent berarti kesetaraan kandungan kimia. Konsep phytoequivalent dalam prakteknya adalah untuk memastikan konsistensi khasiat pada produk herbal. Nah, ini adalah tahapan kontrol kualitas pada ekstrak etanol 70% daun Gandarusa. Terbagi menjadi dua parameter. Yang pertama ada parameter spesifik dan yang kedua ada parameter non spesifik. Yang parameter spesifik adalah parameter yang dapat dikaitkan dengan jenis tanaman yang digunakan. Misalnya senyawa marker Gandarusin A pada daun Gandarusa. Makanya di sini parameter spesifiknya diukur kadar Gandarusin A. Kemudian juga diukur kadar minyak atsirinya, kemudian organoleptiknya untuk menciri khaskan bagaimana warnanya, baunya, dan rasanya. Kemudian kadar sari yang larut dalam etanol di mana ketentuan sesuai Materia Medica Indonesia yaitu di bawah 6%. Kemudian penentuan kadar sari yang larut dalam air lebih dari 24%. Selanjutnya ada parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik ini adalah parameter umum yang dapat berlaku untuk semua jenis tanaman, tidak hanya untuk tanaman tertentu, dan parameter ini akan mempengaruhi keamanan dan stabilitasnya. Parameter yang diukur adalah kadar abu, kadar air yang harus kurang dari 10%, kemudian kadar abu yang larut dalam air kurang dari 1%, kemudian residu pestisida yang dilihat di sini organofosfat, organoklorin, dan karbamatnya. Kemudian kadar logam berat di mana batasan maksimal pada CD 0,3 ppm, Hg 0,5 ppm, AS 5 ppm, dan Pb 10 ppm. Kemudian kontaminasi mikroba di mana Salmonella harus negatif, bakteri aerob harus kurang dari 10,7 per gram, kemudian fungi dan E. coli yang harus kurang dari 10,2 per gram. Kemudian kadar abu yang tidak larut dalam asam yang harus lebih dari 1%.
selanjutnya, ini adalah base chromatograph yang diperoleh dari hasil analisa metabolic profiling, di mana teridentifikasi senyawa aktif sebanyak 36 senyawa pada daun gandarusa. Di sini dibedakan, yang DS ini adalah Simplicia kering, kemudian yang A ini adalah Simplicia bebas alkaloid, dan yang E ini adalah ekstrak. Di sini terdapat perbedaan profil metabolit pada Simplicia kering, Simplicia bebas alkaloid, dan ekstraknya, di mana ditandai dengan telah hilangnya alkaloid pada Simplicia bebas alkaloid dan ekstrak. Di sini dapat hilang karena telah dilakukan proses pengasaman. Ini mengapa tadi pada gandarusa memiliki penanganan khusus, yaitu harus dilakukan proses pengasaman untuk menghilangkan alkaloidnya ini, karena alkaloidnya ini merupakan senyawa yang bersifat toksik, sehingga dapat membahayakan bila dikonsumsi sebagai sediaan herbal. Selanjutnya, ini adalah metabolit sekunder yang teridentifikasi pada daun gandarusa. Di sini diperoleh sejumlah 36 metabolit sekunder, di mana di sini dapat kita lihat seperti yang tertera pada sebelumnya tadi, bahwa ini adalah Simplicia kering yang hanya disinari sinar matahari, kemudian ini yang sudah dibebaskan alkaloidnya yang telah dipisahkan, kemudian ini adalah ekstraknya. Dan ini adalah salah satu contoh lanjutan produknya yang ini menjadi granul. Di sini dapat diperhatikan bahwa pada bagian mulai dari Simplicia bebas alkaloid hingga ekstrak hingga ke produk selanjutnya, pada senyawa nomor 3 sampai 15 yang ditandai sebagai alkaloid sudah tidak ada. Ini gunanya menggunakan metabolic profiling sebagai salah satu kontrol kualitas, supaya kita dapat melihat dan mengidentifikasi senyawa apa saja yang masih terkandung di dalam sediaan yang ingin kita buat. Selanjutnya, ini jumlah senyawa tadi yang sampai 36 senyawa. Ini variabilitas kandungan kimia dalam obat herbal dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal berupa genetik dan faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan, tanah, iklim, cuaca, waktu pemanasan, cara pengeringan, cara penyimpanan, proses ekstraksi, penambahan eksipien, proses pabrikan, dan masih banyak faktor lainnya. Nah, faktor-faktor yang tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan komposisi kandungan kimia tanaman baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat menyebabkan perbedaan aktivitas. Maka dari itu, untuk mendapatkan sediaan yang fitoekuivalen, sediaan harus memiliki profil metabolit yang sama secara kualitatif maupun kuantitatif pada tiap batch-nya. Nah, pada poin nomor 16 dan nomor 17 ini adalah merupakan yang nomor 16 merupakan komponen mayor yang dideteksi sebagai senyawa gendarusin A, dan yang ini yang berkhasiat sebagai antifertilitas sebagai obat KB pada pria. Kemudian ini komponen minornya terdapat gendarusin B. Nah, saya juga ingin menambahkan, umumnya senyawa marker digunakan untuk analisa kuantitatif komponen yang terdapat dalam produk herbal dan untuk mengevaluasi kualitas dari produk herbal. Namun hal tersebut tidak dapat memberikan hasil yang lengkap sebagai kontrol kualitas, karena dalam obat herbal tidak hanya mengandung satu komponen yang bertanggung jawab dalam memberikan efek terapeutik, melainkan beberapa komponen yang bekerja secara sinergis dan hampir tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan dan mengetahui kandungan fitokimia yang terdapat dalam obat herbal untuk memastikan reliability dan repeatability dalam uji klinis dan farmakologi, serta untuk mengetahui bioaktivitas efek samping yang mungkin terjadi. Baik, kita sampai pada kesimpulan pada hari ini, di mana kontrol kualitas pada setiap tahapan produksi suatu sediaan herbal meliputi dari awal proses, saat proses, maupun dalam akhir suatu proses akan sangat menentukan kualitas mutu suatu produk untuk menjadikan obat herbal yang berkualitas, aman, dan berkhasiat. Ini merupakan daftar pustaka
yang saya ambil untuk kajian pada hari ini. Terima kasih atas video pada hari ini. Jangan lupa di like dan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.